Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nida Mufidah Tujahra dari kelas BKI 4E dengan NIM 19 15 20 17 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari falasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian apa itu falasi. Nah, dikutip dari blog Bangpad, falasi adalah bentuk-bentuk argumentasi yang keliru yang tampak seolah-olah valid. Falasi adalah penyimpangan dari kaidah-kaidah yang mengatur semua jenis dialog atau percakapan antar manusia. Nah, falasi ini memiliki 30 jenis. Di sini saya akan menjelaskan 3 jenis dari falasi, yaitu ad hominem, hasty generalization, dan ad populum. Nah, untuk yang pertama yaitu argumentum ad hominem. Yang dimaksud dengan ad hominem ini adalah salah satu bentuk dari logika falasi dengan ciri argumennya yang menyerang karakter lawan bicara yang disahkan berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang didapat. Maksud lain dari ad hominem adalah menyerang orang lain secara langsung, baik itu untuk menyangkal argumen orang tersebut atau dengan tujuan mempertahankan diri. Secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa ad hominem ini ialah argumen yang digunakan untuk menyerang pribadi atau kelemahan seseorang. Biasanya argumen ini ditunjukkan untuk orang yang menjadi lawan bicaranya atau menyerang karakteristik pribadi lawan bicaranya. Jadi bukan argumennya yang diserang. Misalkan saat berdebat yang diserang oleh pendebat itu bukan si argumen lawan bicaranya, tetapi lawan si orang itu. Nah, selanjutnya ad hominem ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu argumen ad hominem abusif, argumen ad hominem kirsubstantial, dan argumen ad hominem tu quoque. Yang pertama yaitu argumen ad hominem abusif. Nah, tipe argumen ini digunakan untuk menghina lawan bicara, bermakna kasar, dan melawan argumen seseorang dengan cara menjatuhkan karakternya. Argumen ini digunakan untuk menyerang kelemahan seorang lawan bicara secara langsung yang berkaitan dengan keadaan fisik atau bahkan memberikan stigma tertentu dengan fisik seseorang. Yang kedua yaitu argumen ad hominem circumstantial. Jadi argumen ad hominem yang ini adalah pengungkapan argumen yang menggunakan suatu yang ia percaya dan keadaan lawan untuk membantah atau mengiyakan argumen lawan. Argumen ini menyerang kelemahan seorang yang berkaitan dengan latar belakang orang tersebut. Yang ketiga yaitu argumen ad hominem tu quoque. Nah, yang dimaksud argumen ini adalah argumen yang digunakan untuk menyerang seseorang yang berkaitan dengan sejarah hidup atau masa lalu orang tersebut. Nah, contoh dari ad hominem, contoh ini saya kutip dari media online CNN yang membawa berita dengan judul "Pemerintahan Jokowi JK dianggap pemimpin boneka". Nah, judul pemberitaan tersebut menunjukkan terjadinya falasi
pada narasi. Narasi pemerintah Jokowi JK dianggap pemimpin boneka terlihat seperti menyerang sosok Jokowi dan JK sebagai orang-orang yang memegang peranan penting dalam pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk menjatuhkan citra Jokowi dengan narasi yang tidak didasari fakta. Nah, contoh selanjutnya yaitu di sebuah sidang pengadilan, jaksa penuntut umum tidak memberikan bukti-bukti secukupnya tentang kesalahan terdakwa, tapi membeberkan sejarah hidup terdakwa yang penuh dengan kebajikan. Dengan demikian, diharapkan itu dapat mempengaruhi keputusan hakim. Nah, argumen tersebut masuk ke dalam ad hominem tu quoque, di mana jaksa penuntut itu menjatuhkan terdakwa dengan membeberkan sejarah hidupnya yang penuh dengan kebajikan. Contoh ad hominem yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, misalnya gini, ada seorang orang miskin yang mengatakan bahwa menjadi kaya dan sukses itu bukan jaminan orang tersebut akan bahagia. Lalu orang yang mendengar argumen tersebut mengatakan bahwa alah, kamu kan miskin, mana mungkin kamu tahu rasanya menjadi orang kaya. Nah, ini adalah argumentum ad hominem, karena yang melawan argumen si orang miskin tersebut tidak menyerang argumennya sama sekali, tapi dia langsung menyerang karakteristik pribadi orang tersebut dengan menyebut orang tersebut bahwa dia itu miskin. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya, misalnya gini, untuk menjadi perawat harus mempunyai badan yang tinggi dan mata yang tidak rabun. Melihat penampilannya, saya mengira dia tidak akan dapat menjadi perawat. Nah, dari argumen tersebut dapat kita lihat bahwa yang diserang adalah keadaan fisik seseorang, dan keadaan fisik tersebut digunakan untuk menentukan bahwa orang tersebut tidak akan dapat jadi perawat. Nah, contoh ini termasuk ke dalam ad hominem abusif. Selanjutnya, misalkan ada seorang yang menasehati dan mengingatkan kita pada kebaikan. Lalu orang yang dinasehati, kita ini bilang ke orang yang menasehati bahwa apaan sih sok-sokan nasehatin saya, kamu lupa kamu dulu kayak gimana. Nah, ini termasuk ke dalam tu quoque, di mana dia itu mengungkit masa lalu orang yang menasehatinya. Nah, contoh lain dari to kue-kue ini, misalkan gini, ada sebuah puisi bagus terkenal, lalu kita enggan membacanya karena yang menulis puisi itu dulunya pecandu narkoba. Nah, itu termasuk ya ke dalam contoh to kue-kue, karena dia itu tidak melihat karyanya, dia itu melihat masa lalu si penulis puisi tersebut. Selanjutnya yaitu hasty generalization. Nah, hasty generalization ini adalah falasi yang argumentasinya didasarkan pada pengamatan atau data yang terlalu sedikit hingga membuat konklusinya menjadi blunder atau menyesatkan. Secara sederhana, hasty generalization ini adalah upaya untuk menggeneralisasikan sampel kejadian yang biasa skala kecil ke dalam skala yang besar. Hasty generalization ini biasanya berani mengambil kesimpulan dari sampel yang kecil pada suatu kejadian atau
dengan kata lain mengambil kesimpulan pada suatu hal yang belum valid. Jadi hasty generalization ini yaitu mengambil kesimpulan dari sebuah sampel yang kecil. Nah, contohnya gini. Contoh yang saya kutip dari majalah seputar Litbang. Kemarin saya makan restoran Ombak di Bandung. Makanan di Bandung memang enak-enak semua. Nah, pada contoh tersebut, makanan enak di suatu tempat tidak dapat digunakan untuk menyebutkan bahwa semua makanan di Bandung itu enak. Jadi dia itu hanya mengambil contoh kecil untuk dijadikan suatu kesimpulan. Nah, contoh lainnya yaitu dia orang Islam. Mengapa membunuh? Kalau begitu, orang Islam memang jahat. Dari contoh ini bisa kita lihat bahwa itu kekeliruan karena generalisasi yang terburu-buru. Itu menjadi sesat pikir karena mengambil kesimpulan umum dari kasus individual yang sedikit. Padahal dapat kita ketahui bahwa tidak semua orang Islam itu jahat. Nah, selanjutnya itu contoh yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan gini, teman laki-laki saya di kelas suka menonton video porno. Jadi semua laki-laki suka menonton video porno. Nah, pada contoh tersebut saya itu menyimpulkan bahwa semua laki-laki menonton video porno hanya dengan melihat beberapa teman laki-laki saya yang ada di kelas. Padahal tidak semua laki-laki di dunia ini suka menonton video porno. Nah, contoh lainnya, contoh yang sering kita dengar dan kita lihat, misalkan gini, saya ganti cowok sebanyak 4 kali. Nah, kebetulan semua cowok yang saya pacari itu semuanya brengsek. Meskipun cuma 4 kali, saya langsung mengambil kesimpulan bahwa semua cowok itu brengsek. Padahal 4 situasi itu belum tentu mencerminkan perilaku cowok secara keseluruhan. Nah, yang terakhir yaitu argumentum ad populum. Argumentum ad populum dalam bahasa Latin, populus artinya rakyat atau massa, adalah penalaran yang diajukan meyakinkan para pendengar dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat atau orang banyak. Yang dipentingkan ialah mengunggah perasaan massa pendengar, membangkitkan semangat, dan membakar emosi orang banyak agar menerima suatu pernyataan tertentu. Ad populum ini adalah argumen yang didasarkan pada otoritas jumlah yang banyak. Argumen ini terjadi apabila seseorang berusaha untuk membenarkan ide atau gagasan berdasarkan jumlah mayoritas terbanyak. Nah, dari majalah seputar Litbang yang telah saya baca, argumentum ad populum ialah membentuk simpulan dari premis atau dasar pemikiran yang tidak relevan. Argumen ini mendapatkan dukungan dengan cara mengunggah semangat dari massa. Jadi, argumen ini berusaha untuk mendukung kesimpulan yang diambil kebenarannya diukur dari jumlah mayoritas. Dengan kata lain, jika banyak yang percaya hal itu, maka hal itu benar. Nah, jadi dapat kita garis bawahi pada argumentum ad populum ini, jika banyak yang percaya, maka hal itu adalah benar. Contoh, banyak perokok tetap sehat sampai sekarang. Jadi merokok itu bukan merupakan masalah. Pada contoh tersebut, kita langsung menyimpulkan bahwa merokok itu bukan masalah bagi kesehatan hanya dengan melihat jumlah mayoritas. Padahal dapat kita lihat bahwa pada kenyataannya merokok itu memang tidak baik bagi kesehatan. Contoh lainnya itu, ini sering kita lakukan ya di sekolah. Misalnya gini, banyak yang tidak menulis pada bagian mata pelajaran bahasa Sunda. Jadi tidak apa-apa jika tidak menulis pelajaran bahasa Sunda. Nah, sama seperti contoh sebelumnya, kita menyimpulkan bahwa
tidak apa-apa jika tidak menulis pada bagian mata pelajaran bahasa Sunda. Padahal sudah seharusnya kita menulis pelajaran bahasa Sunda itu. Nah, kemudian contoh lainnya yaitu banyak yang memakai skincare MS Glow. Jadi saya akan membeli skincare MS Glow itu karena bagus. Nah, dari contoh tersebut, tanpa kita sadari, ada kekeliruan dalam berpikir. Kita langsung melihat dari sudut pandang yang mengatakan bahwa banyak yang memakai. Lalu langsung kita simpulkan bahwa skincare itu bagus. Nah, jadi itu pengertian dari ketiga jenis falasi yang telah saya pilih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.